Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, jenis uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang yang beredar terdiri atas beberapa jenis, sehingga untuk mengetahui masing-masing jenis perlu suatu pengamatan khusus melalui tinjauan tertentu. Jenis uang dapat dikelompokkan berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, bahan yang digunakan, lembaga yang mengeluarkan, dan wilayah berlakunya. A. Nilai nominal dan nilai intristik. Yang dimaksud dengan nilai nominal adalah nilai tetap yang dibutuhkan atau dicapkan pada uang, baik pada uang kertas dan logam maupun uang plastik. Nilai nominal yang tercantum pada uang merupakan satuan hitung moneter dengan kekuatan atau ukuran daya bayar atau daya tukar yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada uang yang bersangkutan. Nilai intristik ialah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Pada benda yang disebut uang, di mana terkandung nilai nominal dan intristiknya, akan terdapat kemungkinan 1. Nilai nominalnya sama dengan nilai intristiknya, atau 2. Nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intristiknya. Sehubungan dengan nilai nominal dan nilai intristik ini, ada suatu ketentuan standar yang disebut flux standar, yaitu standar yang didasarkan pada ketentuan bahwa uang yang beredar nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada nilai intristiknya. Uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intristiknya seringkali disebut sebagai uang flat. B. Uang dibedakan menjadi uang penuh atau full-bodied money apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intristik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. C. Uang dinamakan uang tanda atau token money apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut lebih tinggi dan nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nominal lebih besar daripada nilai intristik. Oke, lanjut. Money is something aspect in payment for goods. Uang ialah segala sesuatu yang dapat diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. A. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Logam yang digunakan biasanya emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil dari tanpa merusak nilai. Ketika digunakan pertama kali, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intristiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Saat ini uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, tetapi dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intristik, nilai nominal, dan nilai tukar. 1. Nilai intristik, yaitu bahan untuk membuat mata uang. Misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. 2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang. Contoh, di sebuah mata uang tertulis Rp10.000. Hal ini berarti nilai nominal uang tersebut sebesar Rp10.000. 3. Nilai tukar, yaitu kemampuan uang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Contoh, uang Rp10.000 hanya dapat ditukarkan dengan 1 kg beras. B. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya, atau yang menyerupai kertas. A. Uang kertas atau common money adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. B. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro, yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang dibelinya
diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Contoh uang giral. 1. Cek, yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau yang namanya disebut dalam cek. 2. Giro, yaitu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. 3. Kartu kredit, yaitu alat pembayaran pengganti uang tunai berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. 4. Wesel pos, yaitu surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. A. Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah negara tertentu, contoh rupiah, ringgit, dan peso. B. Uang regional, yaitu uang yang berlaku di kawasan tertentu seperti euro, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. C. Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia, atau internasional. Perkenalkan, kelompok kami, kelompok 1, Meidina Rahma Utami, Muhammad Irfan Fajrianur, dan Nike Naila Larasapi. Terima kasih sudah menonton video kami.